Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, ya, adik-adik mahasiswa sekalian dimanapun berada, dan selamat siang, ya. Ini kembali lagi kita di channel Sukaredi Report, ya, mengedukasi adik-adik sekalian. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi adik-adik, ya, dimanapun berada. Saya harapkan tetap semangat, ya. Bagi alumnus yang sudah selesai, yang masih jobless, ya semangatlah gitu. Sedangkan adik-adik masih junior, masih kuliah, semangat belajarnya. Kan udah banyak saya kasih tips-tips bagaimana cara memilih buku, bagaimana cara belajar, bagaimana cara mendulang nilai A gitu, ya. Kalian belajar materinya. Ini pada season kedua ini kita cerita masalah jaksa juga masih. Ini yang tips yang pertama dulu, bagaimana kita bisa masuk, ya, jadi jaksa. Testingnya bagaimana, apa syarat-syaratnya, kan. Yang part 2 ini kita cerita masalah apa sih tugas-tugas daripada jaksa itu gitu, ya. Jadi kan harus tahu tugas-tugasnya apa. Nanti ada mau jadi jaksa harus mempersiapkan ilmunya gitu. Ya, kalau jadi stresnya di bidang pidana lah gitu kan. Kemudian apa kendala-kendalanya, gitu. Ini yang paling penting sekali saya kira. Ya, yang pertama Kak Bina, kita cerita masalah apa ini Kak Bina? Masalah apa sih tugas-tugas daripada jaksa itu gitu. Ya, jaksa kan apa namanya itu, punya tugas-tugas gitu, ya. Bisa Kak Bina ceritakan nih. Tapi sebelumnya saya perkenalkan sama adik-adik lain ini. Kak Bina ini, ya, seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Medan, ya, di Jalan Diponegoro nomor 5 Kak Bina, ya, kantornya, ya. Kemudian sebagai jaksa pertama, ya, sebenarnya lagi masalah SK aja sebenarnya nih. SK udah turun, saya kira udah jadi jaksa muda kan gitu. SK, nunggu SK aja, ya. Jadi kita bisa sapa lah dulu Kak Bina, adik-adiknya dulu, adik-adik mahasiswa kita dan para alumnus lah gitu, ya. Sudah lagi menunggu-nunggu mungkin apa tipsnya, ya udah kita udah mulai jalan ya dulu. Dan apa tugas-tugasnya gitu, tugas-tugas jaksa ini. Silakan Kak Bina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Tugas-tugas jaksa banyak, ya. Satu, melakukan penelitian berkas. Setelah berkasnya lengkap, membuat P21. Setelah P21, tahap 2, penelitian tersangka dan barang bukti. Lalu dibuatlah P31, pelimpahan ke pengadilan. Lalu keluarlah penetapan sidang, lalu disidangkanlah perkaranya, panggil saksi-saksi, lalu acaranya setelah saksi-saksi, keterangan terdakwa, habis keterangan terdakwa, tuntutan, habis tuntutan, putusan. Setelah putusan, lalu kamilah yang melaksanakan eksekusi. Dibuatlah P48, BA17, dan pengembalian barang bukti. Tugas kami juga untuk mengembalikan barang bukti. Lagi banding, buat memori banding, tunggu lagi putusan banding. Kalau kasasi, buatlah kami permohonan kasasi sampai kasasi sampai inkrah dari Mahkamah Agung, putusannya inkrah. Setelah itu baru dibuat P48 setelah kalau dia melakukan upaya hukum. Jadi ini ya. Panggilannya misalnya entah sidangnya live gitu, bagi ya saksi nggak bisa datang misalnya gitu, nggak dilakukan seperti itu.
Iya, seperti kita kadang sekarang ada ini. juga yang kami video call yang saksi. Iya. Karena Tapi kan kadang Hmm. saksinya juga kadang nggak mau video call. Saksinya terkadang gitu, udah itu kendalanya. Itu kan gitu. Jadi apa kira-kira upayanya? Misalnya dia nggak bisa datang, nggak mau video call gitu. Upaya paksanya apa bisa gitu? Iya, setelah 3 kali panggil baru kami dapat melakukan upaya paksa. Tapi terkadang saksinya ini udah pindah, entahnya ke Sedempuan, ke Pekanbaru. Jadi ya terkadang kami bacakan aja saksinya dengan adanya surat dari Kepling bahwa dia sudah pindah domisili. Saksi yang lain lah dipanggil gitu, dari saksi yang ada di BAP. Gitu. Baru kendala yang lain ya banyak lah. Macam apa, barang bukti. Kadang disuruh saksi korbannya mengambil barang bukti, diambil barang buktinya. Kadang barang buktinya hanya sebuah kotak atau bang nggak mau diambil lagi. Sementara untuk pelaksanaan putusan itu harus sudah bersih pengembalian barang bukti. Dan kadang pengembalian barang bukti sepeda motor kadang nggak diambil oleh terdakwa atau keluarganya. Kadang surat-suratnya nggak lengkap, jadi syarat-syaratnya nggak terpenuhi untuk ngambil barang bukti, jadi terkendala lah melaksanakan putusan itu. Sementara tahanannya udah harus keluar. Jalan keluarnya kalau ada terkendala barang bukti gitu, apa solusinya gitu? Karena ini kasus ini kan harus berjalan. Kan ada target kan di kejaksaan itu kan untuk menyelesaikan secara cepat misalnya kasus-kasus itu. Apalah kira-kira kadang kendalanya jadi barang buktinya jadi terakhir, yang penting pelaksanaan putusannya dulu. Kalau orangnya udah mau keluar, yang perintah pelaksanaan tahanan Oke lah, ada tambahan lagi Kak Mina kira-kira sama adik-adik ini apa kira-kira? Kendalanya lagi kadang satu hari itu kan banyak sidangnya. Sementara majelis hakimnya ada 9 ruang sidang sama 1 lagi ruang sidang. Itulah antara membagi waktu sidang di sana, di sini, di situ. Sementara ruang sidangnya juga banyak itulah. Ya, gitu, perlu ditambah ruang sidang dan petugasnya juga kayak gitu ya. Hakimnya gitu perlu ditambah dan jaksanya gitu. Maunya dijadwal gitu. Satu hari itu hakimnya siapa. Ini nggak dijadwal hakimnya, kadang satu hari campur-campur. Jadi kami jaksa-jaksa inilah yang kesana kemari. Ruang sidangnya banyak. Iya, agendanya namanya teratur gitu ya. Iya, itulah jadi ya. Kan ada sinergi antara kejaksaan dengan kehakiman nggak gitu untuk mengatur schedule-nya gitu Kak. Iya, kadang karena kan hakim itu kan udah pada senior, jadi kami lah yang mengikut hakim-hakim senior itu. Orang itu udah ada penetapan sidangnya, kadang orang itu nggak mau dirubah jadwalnya ya sesuai dengan penetapan yang mereka keluarkan gitu. Itulah problemnya ya masih ya. Oke lah Kak Bina, gitulah adik-adik ya. Ya bisa kita simpulkan memang tugas ini sebenarnya nampaknya ringan, tetapi karena ada nyangkut di barang buktinya gitu. Ya penetapan apa tadi Kak Bina, penetapan apa namanya? P48 tadi itu. Penetapan hari sidang. P48 apa, pelaksanaan putusan? Nah, pelaksanaan putusannya yang bermasalah kan di permasalahannya di pelaksanaan putusan itu kadang-kadang ada trouble ya. Barang bukti kan harus diambil dulu kan gitu ya. Barang-barang bukti tadi kan gitu Kak Bina ya. Sedangkan kadang barang buktinya diambil gitu. Nah, ini tapi kan masih ada bypassnya lah jalan keluarnya tadi, dilaksanakan dulu itu baru kemudian barang bukti diambil. Oke Kak Pina ya, terima kasih atas segala edukasinya. Moga-moga Kak Pina di sana sehat-sehat. Sama-sama. Dan tolong disapa adik-adik lah dulu, gimana Kak Pina? Silakan.
Ya, terima kasih untuk adik-adik semuanya. Mudah-mudahan semakin semangat untuk menjadi seperti saya, calon-calon jaksa-jaksa muda yang baru. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Bina ya. Ya itu adik-adik ya. Semuanya terus berjuang gitu ya. Kan memang harus ada estafet generasi penerusnya gitu. Sebagai abdi negara nanti, ya, sebagai jaksa gitu, atau mungkin mau jadi polisi, penegak hukum lain atau hakim gitu ya. Semuanya ada estafet regenerasinya. Jadi adik-adik di mana yang memang punya bakat ya, punya talentanya, ya silakan dikembangkan. Jadi demikian saja saya kira untuk Abil, terima kasih, dan buat adik-adik juga saya ucapkan terima kasih ya atas bisa apalah namanya, ini kan kemauan adik-adik juga, permintaan adik-adik bisa kita kabulkan, mudah-mudahan ini bermanfaat juga bagi adik-adik. Saya ucapkan semangat. Satu lagi saya ingatkan juga nih di masa COVID ini, saya nggak bosan-bosan mengingatkan itu protokol kesehatan diikuti, yang anjuran pemerintah ya, itu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Demikian saja. Ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang.